Baik, selamat malam Bapak. Saya akan mempresentasikan makalah Sosiologi Komunikasi review buku yang kedua untuk memenuhi tugas mingguan. Saya atas nama Rolando Fontal, NIM 2003 030106. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Langsung ke bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Communication sebagai sensor pemulihan bencana sosial ekonomi. Saat bencana melanda, komoditas informasi ekstensif membanjiri media sosial dalam dekade terakhir. Di sana telah menjadi kegiatan penelitian intensif yang berfokus pada mempelajari data non-tradisional sumber, seperti data media sosial selama dan setelah bencana skala besar, untuk membangun komunitas yang tangguh. Setelah skala bencana mendeteksi komunitas, situasi pemulihan waktu nyata dapat meningkatkan upaya pemulihan rencana dan pengelolaan sumber daya, karena ada indikator pemulihan sosioekonomi seperti mengamati perubahan populasi, mempertimbangkan konsumsi dan produksi, dan melakukan survei konsumer, dan tidak tersedia mampu secara real time. Yang berikut 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, kurangnya ketepatan waktu dalam indikator pemulihan sosial ekonomi yang ada. Di indikator pemulihan bencana sosial ekonomi yang ada terutama didasarkan pada statistik dan tikal, seperti mengamati perubahan populasi, konsumsi, dan produksi. Sejumlah besar penelitian berfokus pada peningkatan penggunaan data media sosial, kesadaran situasi bencana, memiliki fase respon yang relatif jangka pendek, dan sedikit fokus pada pemulihan. Yang ke 1.3 tujuan penulisan, bahwa pemulihan harus direncanakan dan dilakukan dalam acara yang menyeimbangkan kecepatan dan kualitas. Kecepatan penting untuk menjaga agar pasar tetap berfungsi dan mencegahnya kerugian lebih lanjut, tetapi kecepatan umumnya tidak diterima jika mengorbankan kualitas. Lebih jauh, pemulihan tidak hanya sekedar memulihkan keadaan sebelumnya bencana, tetapi pemulihan memberikan kesempatan besar untuk mewujudkan lebih baik dan cara hidup yang dapat dicapai. Bab 2, pembahasan 2.1 konsep orang sebagai sensor. 2.1.1 sejarah singkat penanggulangan bencana dan warga partisipasi. Di Amerika Serikat, penelitian manajemen bencana awalnya berkembang selama Perang Dingin, ketika merencanakan perang nuklir dan pembangunan tempat perlindungan bom didorong, dan kemudian setelah ancaman perang nuklir surut, fokus penelitian secara bertahap pada bagaimana menanggapi bencana alam. Meskipun penanggulangan bencana dimulai dengan pendekatan paramiliter dan dari atas ke bawah, dimulai untuk fokus pada pendekatan berbasis komunitas dan berbasis kolaborasi yang beragam jenis aktor termasuk warga negara yang terlibat. Berikut 2.1.2 pendekatan orang sebagai sensor dalam konteks bencana, yaitu memperoleh dan mengelola informasi tentang situasi terkait bencana sangat penting. Masalah selama bencana untuk setiap aktor terkait, termasuk individu yang terkena dampak oleh bencana. Karena bencana selalu melibatkan ketidakpastian dan kebutuhan yang sangat besar, pengambilan keputusan berkelanjutan secara tepat waktu. Untuk tujuan ini, konten berharga tertentu dihasilkan oleh berbagai aktor di media sosial selama bencana. Selanjutnya 2.2 metodologi. 2.2.1 studi kasus. Studi kasus ini menyelidiki dua bencana sebagai kasus gempa bumi besar Jepang Timur dan tsunami tahun 2011. Pada badai Sandy tahun 2012,
Ada 2 alasan penelitian ini dilakukan. Memilih 2 bencana ini, ketersediaan media sosial saat bencana terjadi dan kerusakan sosial ekonomi. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali potensi penggunaan media sosial sebagai komunikasi, data sebagai sensor kegiatan pemulihan. Penulis memilih bencana ini sebagai media sosial menjadi media komunikasi yang kalangan warga di antara peneliti dan praktisi. Pentingnya masuknya komunitas siber telah menjadi penting sejak gempa Haiti tahun 2010 dan gempa bumi dan tsunami besar Jepang Timur tahun 2011. Masih di 2.2 metodologi. 2.2.2 data media sosial. Dalam subbagian ini, penulis memperkenalkan metodologi untuk menangani RQZ. Apakah ada adalah korelasi antara komunikasi media sosial dan pemulihan segala ekonomi kegiatan. Telah ada kegiatan peneliti yang intens menggunakan sosial media komunikasi data untuk meningkatkan kesadaran situasional dengan orang-orang sebagai sensor. Studi ini menggunakan 2 platform sebagai media sosial untuk analisis, yaitu halaman Facebook dan Twitter. Pertama, menjelaskan Twitter dan Facebook halaman masing-masing ada di seg A dan B dan merangkum perbedaan antara 2 platform di seg C. Kemudian penulis memperkenalkan metodologi menganalisis dan mengekstrak komunikasi media sosial di seg D. Terakhir, model alamat RQZ dikembangkan di seg E. Sebagai berikut: A. Twitter, B. halaman Facebook, C. perbedaan antara halaman Twitter dan Facebook, D. metodologi untuk menganalisis komunikasi media sosial, E. model penerapan pendekatan orang sebagai sensor atau RQZ. RQ2. Masih di 2.2 metodologi. 2.2.3 ringkasan dan kesimpulan bab ini. Pada bab ini, penulis memperkenalkan pertanyaan metodologi. Penelitian membahas tujuan penelitian ini. Untuk memenuhi tujuan dan penelitian ini, menyelidiki kemungkinan menggunakan komunikasi media sosial untuk mendeteksi pemulihan sosial. Kegiatan untuk penulis memilih gempa bumi besar Jepang dan tsunami tahun 2011 dan badai Sandy pada 2012 sebagai kasus. Selain itu, untuk menganalisis pertanyaan penelitian diperkenankan dalam bab ini metodologi untuk menganalisis baik sosial ekonomi, kegiatan pemulihan, kelebihan permintaan mobil dan perumahan bekas, dan media sosial sebagai masing-masing diperkenalkan. 2.3 studi empiris sosial ekonomi kegiatan setelah Jepang Timur hebat gempa dan tsunami. 2.3.1 data. Dalam melakukan studi ini membandingkan kawasan rusak yang terdiri dari 2 prefektur, yaitu prefektur Iwate dan prefektur Miyagi, dengan area Chongoku yang tidak rusak terletak di bagian barat Jepang. Studi ini memilih Chongoku untuk perbandingan karena dapat dianggap sebagai tempat tidak terlalu terpengaruh oleh bencana dan Chongoku juga bisa sebanding dalam hal ukuran ekonomi dan populasi seperti cross prefectural produksi. Selain itu, dari segi penggunaan kendaraan, 2 area tersebut adalah sebanding jumlah kendaraan per rumah tangga di kedua daerah tersebut. Sebelum bencana berada di atas rata-rata nasional. Jumlah kendaraan bermotor ringan per rumah tangga di kedua wilayah tersebut juga lebih tinggi dari rata-rata nasional. Masih di 2.3 studi empiris sosial ekonomi kegiatan setelah Jepang Timur hebat gempa dan tsunami. 2.3.3 kesimpulan. Bab ini secara empiris menganalisis RQ1, kesesuaian penggunaan merek mobil bekas, keterangan data sebagai proksi dari salah satu indikator kegiatan pemulihan sosial ekonomi setelah gempa bumi besar dan tsunami Jepang Timur. Hasil bab ini menunjukkan validitas penggunaan pasar mobil bekas data, khususnya data kendaraan bermotor ringan crash vans atau LC, kendaraan bermotor ringan RV atau LR, dan truk kendaraan bermotor ringan LT. Sebagai proksi, analisis kuantitatif mengungkapkan bahwa ada permintaan berlebihan untuk mobil bekas
setelah bencana. Hasil bab ini interpandangan dengan dealer mobil bekas dan laporan berita. Bab yang terakhir 2.4 permintaan berlebihan untuk perumahan. 2.4.1 data. Bab ini membahas apakah data pasar perumahan dapat digunakan sebagai proksi dari salah satu pemulihan sosial ekonomi aktivitas RQ 1B. Penelitian ini menggunakan data pasar perumahan sewa antar tahun 2010, satu tahun sebelumnya bencana, dan tahun 2014, 3 tahun setelah bencana, yang disediakan bangunan umur yang disediakan oleh At Home Ltd. Data ini termasuk harga sewa luas, bangunan umur, properti, dan alamat. Itu harga sewa yang disesuaikan dengan harga real dan indeks harga seperti tradisional di wilayah Tohoku. Untuk menganalisis observasi yang tidak memiliki data, untuk harga jual, ukuran lot, ukuran berbagai alamat, aksesibilitas ke stasiun terdekat, atau tahun konstruksi telah menjadi per meter persegi, dan setiap properti dihitung. Properti yang harga per meternya persegi lebih atau kurang dari harga jual real rata-rata kurang lebih deviasi standar kali 4 dikeluarkan. Masih di 2.4.2 model. Literatur terkait biasanya menggunakan model hedonis untuk menguji pengaruh harga rumah dan berbagai karakteristik perumahan dan lain faktornya untuk menguji kelebihan permintaan rumah yang tercermin dari kenaikan harga untuk rumah setelah gempa bumi besar Jepang Timur dan tsunami. Penulis mengembangkan persamaan berikut berdasarkan persamaan dan penerapan pada setiap data 2 minggu masing-masing. X1 apartemen Dumi sama dengan 1, lainnya sama dengan 0. X2 jarak ke stasiun Sendal 1 atau 1000 km. X3 waktu dari stasiun terdekat ke stasiun Sandai dengan kereta 1 atau 1000 menit. X4 usia properti 1 atau 1000 tahun. Aksesibilitas ke stasiun terdekat dengan berjalan kaki 1 atau 1000 menit. X6 luas bangunan 1 atau 1000 meter kubik. Masih di 2.4.2. X7 tinggi properti, jumlah tingkat properti X1 atau 1000. D1 sama dengan partai Shinriku dalam jarak 10 km Dumi wilayah pesisir dan dengan 3 km ke zona rusak sama dengan 1 lainnya kurang 0. D2 berada ke dataran dalam jarak 3 km Dumi daerah dataran dan dalam jarak 3 km ke zona kerusakan sama dengan 1 lainnya kurang 0. D3 terletak di dataran dalam jarak 3-5 km Dumi atau dataran tinggi dan dataran dalam jarak 3-5 km ke zona kerusakan sama dengan 1 lainnya sama dengan 0. D4 terletak ke dataran dalam jarak 5-10 km Dumi atau dataran tinggi dan dalam 5-10 km ke zona kerusakan sama dengan 1 lainnya 0. Dan yang terakhir D5 bangunan Dumi zona kerusakan atau di zona kerusakan bangunan sama dengan 1 lainnya sama dengan 0. Untuk setiap data 2 minggu masing-masing di sana tidak ada properti di partai Sanraku dan dalam jarak 10 km ke zona kerusakan bangunan. D1 dalam beberapa periode, misalnya paruh kedua bulan April tahun 2011 dan paruh pertama bulan Mei tahun 2011. Oleh karena itu untuk periode ini D1 dikecualikan dari persamaan lampiran menunjukkan ringkasan statistik dari variabel-variabel selama 4 tahun yang dikumpulkan data di lampiran. Korelasi dari semua variabel persamaan untuk semua periode data yang dikumpulkan atau ditampilkan. Masih di 2.4, 2.4.3 dengan menerapkan model hedonik pada data pasar perumahan yang dilanda bencana daerah. Studi meneliti apakah ada kelebihan permintaan rumah dan properti daerah mana yang diminta. Perubahan kronologis dan perkiraan koefisien D2 variabel tiruan dari berbagai di dataran
dalam jarak 3 km ke daerah kerusakan bangunan, menunjukkan harga properti yang terletak di dataran dan dalam jarak 3 km ke area kerusakan bangunan meningkatkan setelah bencana. Terutama ada efek signifikan dari statistik dari D2 pada paruh kedua bulan Juli tahun 2011. Misalnya batas kepercayaan 95% yang lebih rendah pada paruh pertama Mei tahun 2011 dibandingkan dengan batas kepercayaan 95% atas dari paruh pertama Mei 2010. Batas kepercayaan 95% yang lebih rendah pada paruh pertama Mei 2012 juga dibandingkan dengan batas kepercayaan 95% atas pada paruh pertama Mei 2010. Yang terakhir 2.4.4 kesimpulan dari bab ini, penulis menganalisis data pasar perumahan setelah Great Edge gempa dan tsunami Jepang, menyelidiki apakah data pasar perumahan bisa digunakan sebagai proksi dari salah satu indikator pemulihan sosial ekonomi. Analisis menunjukkan bahwa terdapat peningkatan permintaan terhadap rumah dan berlokasi dekat dengan gedung zona, dan sampai Juli 2012 terdapat korelasi positif yang signifikan secara statistik antara properti yang terletak di dataran dan dalam jarak 3 km ke zona kerusakan bangunan dan harga properti. Orang yang kehilangan rumah mungkin akan mencari rumah yang lainnya yang disewakan untuk menetap dan dekat dengan alamat aslinya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang memindahkan lokasi fisik, misalnya ke tempat penampungan evakuasi, ke apartemen, dan dengan demikian aktif ke dalam memulai kembali kehidupan mereka atau bergerak maju ke tahap pemulihan berikut. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan 3.1. Pemulihan sosial ekonomi yang ada tidak dipublikasikan secara real time menggunakan data komunikasi media sosial untuk mendeteksi pemulihan memiliki potensi untuk mengisi kesenjangan dengan ketepatan waktu dan tersedia datanya. Yang kedua, motivasi dengan meningkatkan kesadaran situasional selama pemulihan dan kemajuan indikator baru kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Studi ini telah eksplorasi kemungkinan memanfaatkan data kemungkinan media sosial untuk mendeteksi kegiatan pemulihan bencana ekonomi. 3.2 saran. Dengan adanya makalah ini diharapkan para mahasiswa, khususnya bagi penulis sendiri, agar dapat lebih mudah memahami secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dikaji pada materi data komunikasi media sosial untuk pemulihan. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak. Selamat malam.